Oke, selamat malam teman-teman ya. Saya minta maaf kalau suaranya saya agak hilang, muncul hilang ya. Masih terkendala suara saya habis. Oke teman-teman, eh, saya akan coba mulai buat analisa mingguan ya, analisa mingguan untuk pound sterling dulu ya teman-teman. Nah, pound sterling terpantau kemarin September ada low di sini, high-nya di sini ya teman-teman ya. Ini high. Nah, lalu yang terjadi market naik, lalu ciptakan lower low. Nah, kemudian dia pullback, ya, dia mulai pullback ke atas. Oke, nah sementara ini yang terjadi pada pound sterling, dia ada di area ini, guys. Ya, ada di area ini, kotak biru ini. Nah, kemungkinan ini adalah supply, rally, base, dan drop. Ya, rally, base, dan drop. Kalau detailnya mungkin di sini kita lihat ada bahu kiri. Bahu kiri. High low, high, lower low. Ya, dia ada di area ini. Tetapi momentum yang terjadi sekarang ini sedang naik ya teman-teman. Momentumnya sedang naik. Nah, karena market ini sedang naik, saya juga nggak saran untuk Anda begitu masuk sini nanti Anda langsung sell. Ya, saya nggak saran Anda langsung sell di sini. Kita perlu pastikan di time frame lebih kecil, H4. Ya, ini bentuknya ya. Ini supply-nya besar. Rally base drop besar ya. Ini zonanya. Nah, at least jika kita melihat zona ini besar ini, dia sebenarnya sudah masuk ke dalamnya. Price sudah masuk ke dalamnya sih. Nah, lalu apakah sudah ada reverse? Kita coba cek lagi. Saya akan besarkan. Nah, teman-teman bisa dilihat. Ini base baru yang dibentuk ya, rally base drop. Oke. Ini base baru yang dibentuk rally base drop. Di bawahnya ada rally base rally. Suara saya parah banget ini teman-teman. Ya, rally base drop, ini rally base rally. Nah, Anda bisa lihat. Saya akan coba turunkan ke satu, lihat konfirmasi lebih detail ya. Nah, jadi market ini ada potensi, ya, ada potensi dia bisa naik dulu teman-teman ke area base yang di sini. Tapi mungkin untuk area base besar ini bisa saya kecilkan di area ini. Nah, ini area ini teman-teman ya. Nah, di area ini, lalu dia akan turun ke sini. Ya, jadi ini plan pertama.
Jika dia masuk ke sini langsung, ya teman-teman ya, kita bisa sell. Dengan catatan ya, plan pertama ini jangan masuk ke demand dulu. Jangan masuk ke demand dulu. Karena kalau dia masuk ke demand dulu nanti akan berubah plannya. Jika masuk ke demand dulu, potentially price bisa naik ke sini. Ya, tapi di sini mungkin saya nggak sell dulu teman-teman ya. Nah, plan kedua langsung masuk demand. Oke. Oke. Nah, plan ketiga jika demand ini di break teman-teman. Seperti ini ya. Demand ini di break. Demand di break ini plan ketiga. Demand break. Ya, ini plan ketiga. Kalau demand ini di break, pastinya area sekarang ini akan menjadi supply. Saya malah akan sell di sini. Mengharapkan price akan mulai turun. Ya. Oke. Jadi pada pound sterling ada step yang harus Anda perhatikan. Mana yang terjadi? Bisa nggak terjadi semua? Bisa kalau dia main di area pink ini doang. Ya teman-teman ya. Bisa nggak dia masuk? Nggak terjadi dalam 3 plan ini. Oke. Nah, bagaimana jika 3 plan ini nggak berjalan? Berarti dia akan di area pink, bikin base di sini terus. Nah, ya clear ya teman-teman ya. Akan ada 3 plan ini. Jadi jika langsung masuk ke demand ada potensial dia akan mental ke supply. Apakah dia masih akan bermain di dalam supply yang biru ini? Bisa jadi. Naik lagi ini bisa jadi. Ya. Jika plan kedua berjalan, masuk demand dan naik bisa naik lagi bisa. Karena memang market masih didominasi uptrend. Dan tren ini makin menguat dengan terjadinya rally base rally ini makin kuat. Oke. Semoga clear ya. Lalu USD CAD. USD CAD kemarin harapan saya price masuk ke supply lalu dia drop. Ternyata nggak terjadi teman-teman. Ternyata nggak terjadi. Dengan saya hapus dulu. Oke. Secara daily kalau kita lihat ini low, lower high, higher low. Kita tarik seperti ini. Ya teman-teman. Potensial dalam daily dia memang sedang uptrend ya teman-teman. Sedang uptrend. Ya. Low, higher low, higher low. Dan ini pun kalau kita lihat high, ini ada higher high. Walaupun sedikit itu tetap higher high. Kita drop ke H4. Ya teman-teman, kita drop ke H4. Price naik. Lalu dengan momentum dia turun. Dia naik lagi ke atas teman-teman. Jazz. Lalu dia turun lagi. Nah, apakah dia akan begini lagi?
Kita juga belum tahu apakah dia akan begini, lalu begini, kita juga belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, yang pasti Anda lihat dulu market dalam kondisi uptrend. Kondisi uptrend di daily mungkin akan sedikit kita lupakan, karena yang pasti market yang sekarang berjalan ini, ya market yang sekarang berjalan ini menandakan adanya signifikan support yang di break, ya signifikan support di break ke bawah, ya teman-teman. Mana signifikan support ada di sini. Ya, terlihat ya. Nah, jadi apakah dia pertama kali yang saya lihat adalah apakah dia akan begini? Kalau dia lanjut ke bawah. Nah, kita harus lebih detail melihatnya. Nah, saat dia turun ke sini teman-teman, dia 4 ini. Kalau teman-teman melihat, ya, nah ini di sini, di area ini ya teman-teman ya. Coba saya akan turunkan time frame ke H1. Oke, kita coba lihat bareng-bareng teman-teman. Dari atas, high, lower high, lower high, lower high, ya, lower high, lower high, lower high, tiba-tiba lower high ini di break. Ada higher high di sini. Higher high, market pullback ke dalam, ya, pullback ke dalam. Setelah break yang tidak begitu signifikan, dia kembali ke dalam. Di sini ada demand. Area ini ada demand. Tapi price belum sampai masuk ke area demand. Dan ini pun area GM ya. Quasimodo level. Price belum sempat masuk ke sini. Dia sudah naik. Tapi coba kita lihat di time frame lebih kecil lagi. Apa alasannya? Sepertinya nggak ada alasan yang signifikan. Mungkin di sini ada MPL. Coba kita cari. Oke. Apakah price di sini tertahan karena base ini dulu. Nah, ya, yang menyebabkan lalu market naik ke atas. Oke, ya. Jadi di sini sudah ada reverse, ada potensi reversal, ada potensi dia akan reversal. Reversal mana ke atas? Ini lower high sebelumnya, lower high sebelumnya. Nah, Kanada ini yang saya lihat ini higher high lagi teman-teman. Ya, ini di break. Teman-teman pasti lihat di sini ada zone apa? Ya, ada base di sini. Besar kan? Nah, ini base-nya hidden base ya. Hidden base dia 4. Nah, proyeksi saya dengan adanya kondisi seperti ini kan tadi kan kita bicara dia akan naik ke sini ke signifikan support ini baru dia akan turun. Saya hapus dulu. Nah, proyeksi saya dia akan naik ke sini baru dia akan drop ke bawah. Nah, sambil menunggu dia naik ke sini, boleh dong kita buy kecil. Boleh teman-teman. Ya, boleh teman-teman ya. Nah, di mana Anda buy nanti di sini. Targetnya maksimal di area ini. Target maksimalnya di area ini. Wis, besar ini.
Ya. Jadi Anda boleh buy di area biru, target maksimal di area merah. Nah, di area merah ini kita harus sudah waspada. Kita harus sudah waspada bahwa dia coba retest ke area support signifikan yang sudah diberi. Ada potensial dia masuk ke sini lalu ke bawah. Nah, di sini kita perlu lihat resikonya dari H1. Berapa sih resikonya? Kita ambil sini. 20 poin. Ya, 20 poin di sini. 20 poin di sini. Target maksimal ini, teman-teman ya. Tetapi target safety mungkin di sini dulu. 51. Ya, 1/2. Ya, teman-teman. Untuk Anda buy, targetnya di sini. Di sebelah kiri. Ya, 1/2 targetnya. Nah, lalu yang kita pikirkan ini zone besar untuk kita sell. Ya, ini zone besarnya untuk kita sell. Di mana sih kita akan taruh order? Kan zona ini terlalu besar ya, teman-teman. Zona ini terlalu besar. Mungkin kita bisa taruh order di sini. Dan kita bisa taruh order di area ini. Oke. Nah, jadi ada 2 penempatan untuk ordernya kita nanti. Nah, seperti ini guys. Ya, jika mau sell karena zona risiko terlalu besar, sebaiknya tunggu pembalikan dulu. Biar apa? Reduce risk. Reduce risk. Ya, jangan Anda langsung entry di sana. Oke. Ya, ini untuk Kanada. Anda buy boleh sampai ke tujuannya market ke area merah ini. Atau Anda mau sell di atas ini juga boleh. Jadi buy atau sell silahkan aja. Yang penting risiko dibatasi dan Anda tahu market movementnya seperti apa. Movementnya seperti ini, teman-teman. Ya. Naik untuk turun. Naik untuk turun secara hambat. Oke, guys. Nah, kita ke New Zealand. Ini yang kemarin kita hit SL ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman. New Zealand kalau kita lihat kemarin low, higher low, low, higher low, break ya, price break bawah. Nah, momentum yang terjadi sekarang ini sudah uptrend. Terlihat ya. Di sini kan ada higher high lagi yang diciptakan di minggu lalu. Oke. High, higher high, higher high. Low, higher low. Nah, kemarin mungkin proyeksinya saya sangat tertarik dengan demand di sini. Harapannya ini shadow dulu jadi fake out, teman-teman. Fake out sini dulu baru dia naik. Ya. Supply di sini ini akan menahan harga. Harapan saya menahan harga, fake out ke bawah, baru dia naik ke atas. Terus, oke, harapannya seperti itu. Tapi ternyata
ini nggak sampai ke area supply-nya, ya. Di sini pertama dia naik ini nggak sampai ke area supply, turun tanpa fake out, udah langsung ke atas. Nah, dari gambaran sekarang ini yang terjadi high, 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 kita coba ya berkonsentrasi di area demand yang bawah ini, teman-teman. Demand yang bawah ini. Dan demand yang biru. Karena mungkin saja dia masuk ke sini, lalu price naik lagi ke atas, high, high lagi. Atau dia fake out ke area biru. Baru price naik lagi. Ya. Karena fake out yang kemarin nggak jadi. Jadi sudah ada calon manipulasi di area-area ini, support signifikan. Ya teman ya. Oke, itu New Zealand. Jadi ada dua pilihan area demand di zone pink dan area demand di zone biru muda. Nanti kita lihat seperti apa pergerakan harganya biar kita lebih clear, nggak menebak-nebak di antara merah atau biru. Nah, kita coba lihat gold ya. Gold di daily seperti yang saya bilang ini begini. Ya, on proses low, high, higher low, higher high, higher low lagi masih. Apakah ini nanti akan naik lagi ke sini? Kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti ya teman-teman ya. Belum terjadi. Nah, Anda punya patokan dulu bahwa ini daily-nya ada tergambar uptrend. Nah, lalu kita kecilkan time frame H4. Kemarin pun di sini terjadi uptrend. High low, higher high, higher low, higher high, higher low. Waktu itu price naik ke atas. Ya, bertahan di zone ini. Tiba-tiba ada lower low, teman-teman. Ya. Tiba-tiba ada lower low di sini. Nah, lower low ini memungkinkan price naik untuk turun. Tapi ternyata dia membuat significant resistance. Ya, significant resistance. Nah, sempat saya update di Telegram. Ya, di sini ya. Pertahanan seller tinggal di supply ini. Ya, pertahanan seller tinggal di area supply ini. Nah, kemarin kalau kita lihat di area ini, setelah dia masuk ke area biru ini, teman-teman mungkin lihat high, low, higher high, lower low. Ya, kita punya level Quasimodo. Tetapi price sempat overlap. Sempat overlap sedikit. Tapi at least akhirnya dia turun ke bawah. Nah, untuk gold sepertinya yang akan menahan harga selanjutnya ini, ya, jika dia ke sini, at least sudah ada lower low. Naik pun dia nggak akan bertahan lama seperti ini. Untuk lanjut ke bawah lagi, ya. Jadi nanti tunggu biar ada lower low dulu, teman-teman. Ya, biar ada lower low dulu. Lower low-nya bagaimana bentuknya? Bisa jadi lower low kan nggak harus seperti ini pun lower low. Jadi kita bisa tunggu pullback-nya. Cari lagi supply di sebelah kiri untuk kita sell.
Targetnya di demand ini. Ya, ini plan pertama. Plan kedua, jika dia masuk ke sini, lalu naik, potensialnya saya masih cari sell. Saya masih akan cari sell. Ya, tinggal caranya aja. Bagaimana membreak lower low-nya. Kenapa saya bilang ini naik untuk turun? Karena ini loh. Support di sini nih. Lower low di area lingkaran ini. Ya, itu sangat menonjol soalnya. Ya, plannya jangka panjang mungkin malah bisa sampai ke sini jika dia memang betul-betul drop jangka panjang, tapi ya bermulanya dari area ini. Baru nanti sini dia akan mulai berubah lagi ke atas. Potensialnya seperti itu, gambaran saja. Nah, tadi ada yang request Euro GBP. Oke. Nah, Euro GBP terlihat banget downtrend. Ya, sekarang dia ada di bawah. Nah, ini dia ada di bawah. Kita cek H4. Oh, dia sedang membentuk base. Masih seimbang ya di sini ya teman-teman. H1. Saya pribadi dengan kondisi seperti ini saya no entry. Euro GBP dengan kondisi seperti ini saya no entry. Ya, meskipun di sini ada supply. Ini ada potensial bisa terjadi fake out. Cuman akan saya biarkan aja dulu. Saya biarkan dulu sampai dia keluar benar-benar dari area keseimbangan. Nah, jika Anda termasuk trader yang sedikit agresif, mungkin bisa saat ada resisten-resisten di sini di break. Ya, Anda termasuk breakout trader, resisten-resisten di break, Anda mau masuk buy stop di sini bisa juga. Ya, buy stop di atas resisten-resisten ini juga bisa. Stop loss-nya di bawah. Cuman ya takutnya kalau buy stop itu kena, lalu price turun lagi, sideways lagi. Itu yang repot. Ya teman-teman. Jadi untuk Euro GBP sih, saya masih wait and see. Pastinya saya masih wait and see. Oke, mungkin itu tadi analisa mingguan pound sterling, Kanada, New Zealand, ya New Zealand, gold, dan Euro GBP. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, ini disclaimer on. Anda mau mengikuti plan ini monggo, nggak mengikuti pun no problem. Yang penting ini hanya untuk edukasi saja. Thanks for watching. Sukses selalu dan God bless untuk semuanya. Thank you. Happy weekend.